Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Divitianti Batubara, NPM 201140033, Prodi PGSD 4A, mata pengembangan media pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian mid semester saya dan menjelaskan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat media pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Baiklah, saya akan memulainya. Jadi, dalam membuat media pembelajaran, yang pertama kita harus memperhatikan yaitu tujuan pembelajaran. Yaitu di mana tujuan pembelajaran ini adalah membantu seorang guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau informasi atau materi kepada siswa agar lebih mudah mengerti. Nah, jadi kita dalam membuat media pembelajaran, maka kita harus menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yaitu contohnya kita membuat media pembelajaran kalimat-kalimat tanya, di mana kita harus membuat media tersebut dengan menarik dan lebih menyenangkan bagi peserta didik, supaya mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran dari media tersebut. Yang kedua yaitu keefektifan media, di mana keefektifan media yang dimaksud yaitu dia secara efektif ataupun dapat menarik perhatian siswa. Maka mereka akan lebih dapat mengerti atau lebih senang dalam belajar menggunakan media tersebut. Yang ketiga yaitu kemampuan peserta didik, di mana peserta didik harus mampu dalam melihat video yang kita harus mampu dapat menjelaskan kepada peserta didik agar mereka dapat mengerti tentang media yang telah dibuat. Yang keempat yaitu ketersediaan sarana dan prasarana, di mana kita dalam membuat media tersebut yaitu kita harus mencapai itu alat-alat dan bahannya supaya media tersebut dapat kita buat semenarik mungkin. Nah, yang kelima yaitu kualitas media. Kualitas media yang kita buat, apakah dia sederhana atau lebih menarik dalam pembelajaran yang kita bawakan. Contohnya media pembelajaran kalimat-kalimat tanya. Nah, kita harus membuat kualitas media tersebut menarik dan unik dengan bagus agar siswa atau peserta didik dapat lebih memahami isi media tersebut. Biaya. Nah, biaya dalam pembuatan media juga harus kita lihat, karena di dalam pembuatan media kita harus menyediakan biaya dengan kualitas media yang kita buat. Biayanya akan sebanding dengan kualitas media yang kita buat. Yang berikutnya fleksibilitas. Yang dimaksud dengan fleksibilitas yaitu dianggap sebagai pembelajaran yang sangat lentur, dapat disesuaikan. Nah, media yang kita buat harus dapat kita sesuaikan dengan kondisi serta berorientasi lebih pada inisiatif dan kebutuhan peserta didik. Yang berikutnya yaitu yang terakhir adalah kemampuan menggunakannya serta alokasi waktu yang tersedia. Nah, kemampuan kita dalam menggunakan media tersebut dalam pembelajaran supaya peserta didik dapat lebih mengerti dengan media yang kita buat, serta alokasi waktu yang tersedia. Alokasi itu waktu yang kita buat pembelajaran dengan menggunakan media tersebut.
Sekian dari penjelasan saya tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat media pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih.